Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini Ibu akan membahas tentang bahan yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, sebelum itu Ibu akan menyampaikan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu: pertama, menjelaskan konsep dasar manajemen dan penerapannya dalam perpustakaan; kedua, menganalisis struktur organisasi dan model manajemen perpustakaan; ketiga, menerapkan prinsip manajemen sumber daya manusia di perpustakaan; keempat, merancang perencanaan strategis dan operasional untuk perpustakaan; kelima, mengelola sumber daya perpustakaan secara efektif dan efisien, baik dari sumber daya manusia, keuangan, sarana, dan bahkan prasarana; dan keenam, melakukan evaluasi kinerja perpustakaan berdasarkan indikator manajemen mutu; dan yang terakhir, mengidentifikasi tantangan manajemen modern dalam pengelolaan perpustakaan digital. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu: pertama, menjelaskan pengertian dan pentingnya fungsi manajemen dalam pengelolaan perpustakaan. Mahasiswa memahami konsep dasar fungsi manajemen dari perencanaan, pengorganisasian, tindakan, pengawasan, atau evaluasi. Kedua, menganalisis penerapan masing-masing fungsi manajemen di lingkungan kerja perpustakaan. Mahasiswa dapat memberikan contoh nyata penerapan setiap fungsi manajemen pada kegiatan operasional perpustakaan. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan antar fungsi manajemen dan dampaknya terhadap efektivitas pengelolaan perpustakaan. Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana ketidakseimbangan salah satu fungsi dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan perpustakaan. Keempat, menerapkan prinsip fungsi manajemen dalam merancang kegiatan dan program kerja perpustakaan. Mahasiswa mampu membuat rencana kegiatan yang mencerminkan penerapan fungsi manajemen secara terpadu. Dan yang terakhir, mengevaluasi implementasi fungsi manajemen dalam studi kasus atau situasi nyata di perpustakaan. Mahasiswa dapat melakukan penilaian kritis terhadap manajemen perpustakaan berdasarkan prinsip manajemen modern. Nah, apa sih definisi manajemen dan perpustakaan? Mari kita bahas. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya, baik manusia, keuangan, informasi, dan lain sebagainya, untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Perpustakaan adalah institusi atau tempat yang mengelola koleksi sumber informasi, baik buku, jurnal, majalah, e-books, dan lain sebagainya, yang disediakan untuk dibaca, dipelajari, atau dipinjam oleh masyarakat atau komunitas tertentu. Manajemen perpustakaan adalah proses mengelola sumber daya, koleksi, tenaga, fasilitas, dan bahkan dana untuk mencapai tujuan perpustakaan secara efisien dan efektif, khususnya dalam memberikan layanan informasi kepada pengguna. Apakah manajemen perpustakaan itu penting? Kita lihat jawabannya. Ternyata manajemen perpustakaan itu sangat penting. Alasannya, pertama, untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna perpustakaan. Yang kedua, agar strukturisasi di perpustakaan dapat berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, semua akan tertata secara sistematis. Fungsi manajemen perpustakaan berdasarkan prinsip POAC: Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Planning artinya perencanaan, organizing artinya pengorganisasian, actuating artinya pelaksanaan, dan yang terakhir controlling artinya pengawasan dan evaluasi. Planning atau perencanaan merupakan tahap awal dalam manajemen yang mencakup menentukan tujuan perpustakaan, menyusun program kerja tahunan atau bulanan, merancang kebutuhan anggaran, koleksi, dan sumber daya manusia. Contohnya, merencanakan penambahan koleksi buku digital sesuai kebutuhan pengguna. Organizing atau pengorganisasian, proses mengatur dan mengelompokkan sumber daya untuk mendukung rencana. Pertama, membentuk struktur organisasi; kedua, membagi tugas pustakawan sesuai keahlian; ketiga, mengelola ruang, waktu, dan perlengkapan kerja. Contohnya, menunjuk petugas khusus bagian sirkulasi, referensi, dan layanan digital. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu actuating atau pelaksanaan. Fungsi ini fokus pada menggerakkan dan memotivasi seluruh staf, baik dari kepala perpustakaan maupun anggota lainnya. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, menjalankan rencana yang sudah dibuat. Kedua, memberikan arahan dan dukungan moral. Ketiga, meningkatkan semangat kerja dan kerja sama tim. Contohnya, kepala perpustakaan memimpin rapat mingguan dan memberi penghargaan pada pustakawan yang berprestasi. Masuk ke yang terakhir, yaitu controlling atau pengawasan dan evaluasi. Controlling artinya mengawasi dan menilai pelaksanaan kegiatan agar sesuai rencana. Apa saja yang dilakukan? Pertama, menyusun indikator kinerja; kedua, mengawasi penggunaan koleksi dan fasilitas; ketiga, mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan. Contohnya, menggunakan laporan statistik peminjaman dari sistem SLIM untuk mengetahui koleksi yang kurang diminati. Apakah sudah bisa difahami fungsi manajemen perpustakaan tersebut? Jika sudah, mari kita terapkan. Baik, kesimpulan dari materi hari ini yaitu fungsi manajemen POAC sangat penting agar perpustakaan, pertama, berjalan terstruktur dan profesional; kedua, memberikan layanan yang efektif dan efisien; yang ketiga, selalu berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan pengguna. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.